Oke bro, balik lagi nih ya di channel Airshop Tech Bali. Jadi kali ini kita mau review ya Hyper VT dari Hobao. Nah ini yang tipe on road. Jadi mungkin selama ini orang-orang cuma taunya bagi sama monster truck ya, sama short course. Nah Hobao itu juga punya on road ya, on road GT. Nah ini skala 1/8 yang seri Nitro Engine. Oke, sebelum kita review lebih dalam ya produk Hobao Hyper VT ini, jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Airshop Tech Bali, saya mohon dukungannya, tolong di subscribe, bila perlu like dan share. Jadi buat teman-teman yang sudah subscribe channel Airshop Tech Bali, saya ucapin terima kasih banyak. Oke, kita lanjut. Jadi dari ukuran boxnya ini ya cukup lumayan besar ya dan berat, karena ini skala RC on road 1/8. Itu size-nya sudah jelas 1/8, lebih besar dari bagi ya. Nanti saya mau compare bagi mana sih besaran sama yang Hyper VT atau bagi. Mungkin kemungkinan ya satu produk paling size-nya sama ya. Oke, di sini di boxnya seperti biasa ada dua seri ya. Hyper VT itu ada elektrik sama engine yang nitro. Jadi yang saya beli ini yang nitro engine, bukan yang elektrik. Jadi ada juga yang elektriknya ya. Nah ini kalau yang elektrik sudah waterproof, saya nggak mau bahas. Nah di sini ada dua speed. Nah ini dia berarti sistemnya pakai 2 speed ya. Nah, jarang ya 1/8 itu, apalagi jenis buggy atau gini apa ya, belum pernah saya lihat ada 2 speednya kecuali yang Super 10. Nah ini udah jelas 4 WD 2,4 GHz nitro elektrik. Apalagi ya di box nggak ada ya keterangannya. Oh yang di sini. Nah ini yang seri brushless, yang seri nitronya digambar di sini, Hyper VT elektrik nitro. Ini perbandingannya. Tuh. Ini kalau Hyper VT ini sebelum Hyper VT keluar, yang pertama itu keluar untuk seri Hyper yang untuk on road, jenis on road di Hobao itu ada Hyper GT. Yang keluaran pertama ya, itu mungkin kayaknya sudah nggak keluar lagi, kurang tahu kenapa, mungkin discontinue. Sama juga seperti Hobao Hyper SS, pembaruannya Hobao Hyper VS. Nah sama juga seperti buat on roadnya, keluaran pertama itu Hyper GT. Nah yang ini keluaran terbaru dia Hyper VT. Nah ini bisa dilihat dari gambar boxnya, ini dia basic sassisnya ini pakai Hyper VS ya tuh. Dari segi kit, oke, yang nitro ya. Nah di sini dia gambarnya untuk yang engine. Ini apa nih, front C-hub suspension with C-fast and CNC alloy, aluminium front suspensi block. Terus ini dual speed Hyper. Nah 21, 28, 30 saya nggak tahu ini size engine-nya size berapa ya. Dan di sini dibilang ada 21, 28 atau 30. Ya, seal receiver box. Nah ini katanya receiver box sudah seal. Terus ini CNC aluminium front top plate and front shock tower. Sudah pasti itu ya, kalau plastik bakalan bengkok. Oke, kita buka aja unboxing. Nah ini dia bro, Hobao Hyper VT ya, sudah dikeluarin dari out of the boxnya. Ini penampakannya besar juga ya, mungkin karena bodinya ya. Tapi kalau dari segi sasis saya pikir sama persis, bukan sama persis lagi ya. Ini sasisnya sama dengan Hobao Hyper VS, cuman bodinya nih kelihatan jadinya besar ya, kayak short course tuh, gede banget. Jadi dulu pernah sih saya jual yang second, cuman nggak detail saya review atau lihat. Nah ini shocknya yang depan. Nah ini juga membedakan ya nanti sama bagi. Shock sudah pasti buat buggy dan on road itu beda ya. Buat on road atau sedan tuh pasti shocknya lebih pendek, depan belakang pendek ya. Bumper juga kalau buggy nggak isi bumper dia. Oke, kita langsung aja bahas ya perbedaannya atau fiturnya. Nah ini udah pasti bodinya ya, yang bodinya sudah dicat tuh.
Hobao. Nah ini jenis bodinya ini seperti mobil apa ya, bentuk mobil-mobil yang sudah kayak mobil masa depan. Jadi kayak mobil super sport yang udah modern. Nah ini dia jenis mobilnya ya. Ini kalau taruh di sini. Nah ini ada wingnya. Jadi saya belum pasang wingnya. Nah ini wingnya di belakang. Seperti itu nanti. Seperti biasa ini dapat filter set, filter spon ya, filter foamnya, pullernya, terus kunci-kunci. Nah ini businya, manual book, sudah pasti remote-nya. Nah kalian kalau mau beli ini buat jalan itu kurang bahan bakar, buat Ryan dan pemanas busi dan fuel botol dan segala macamnya itu udah tidak termasuk. Toolsetnya pokoknya tidak termasuk ya, itu harus beli lagi. Ini posisi setelah saya pasang bodi ya, cuman ceper banget kelihatan. Nah ini apa enggak natap ya, atau kebentur ya roda pas belok, kayaknya kebentur tuh. Mungkin settingan bodinya bisa dinaikin lagi ya, nanti kita coba deh. Yang jelas sekarang saya cuman buat video review, bukan video tes jalan juga ya, karena belum bisa. Nanti next lah kita buat videonya yang buat jalan, kita review aja dulu. Oke kita buka, kita lihat dalemannya. Ban ini spesial untuk di aspal ya, ini kayak ban-ban Badleg, emang benar-benar buat ban on road. Nah ini untuk dari segi apa ya namanya, ini berbeda sama Hyper VS. Nanti saya ambil buat bandingin Hyper VS bagi sama on road dari segi kit. Nah ini servo tray dan servo receiver box sama ya dengan Hobo Hyper VS, dan knalpot sudah memakai yang ada springnya, jadi nggak isi karet gitu ya, penyambung karet manifold. Ini udah. Nah ini giginya double speed, kalau kalian bisa lihat tuh, double speed. Kalau bagi single speed, ini on road double speed. Apalagi ya shock udah. Nah ini engine size 21 yang di RC on road VT ini, dia memakai mesin yang hyper size 21 ya, bukan 28 atau 30. Tangki sama. Nah ini sasis bawah lebih panjang atau sama ya dengan bagi, karena sepintas saya lihat sama aja ya, blur ya karena cahaya. Oke, lemper. Nah ini dia nggak isi, kalau bagi isi skid plate ya. Ini ada plastik biasanya di sini skid plate-nya, tapi yang Hyper VT nggak isi. Itu sama Hyper VT ini nggak isi skid plate, sama kayak Hyper Cage juga nggak isi ya, karena dia udah isi tubular. Apalagi ya, nggak ada bedanya sih. Mungkin kalau lebih bagusnya kita coba ya di jalan. Ini enak banget nih, apalagi sekelas on road. Ini on road pakai di jalan pasti nempel banget, apalagi pakai top speed double speed, jadi trek lurusnya panjang sekali bisa. Oke, apalagi ya. Oke, kita bandingin sama Hobo Hyper VS deh. Oke, ini di sebelahnya saya bandingin sama Hobo Hyper VS ya, ini yang tipe bagi. Nah kalau yang ini Hobo Hyper VT on road ya. Jadi perbedaannya banyak juga ya, setelah saya lihat lagi. Nah selain ban sama shock towernya pun juga beda ya otomatis. Nah ini shock towernya lebih pendek, lebih di bawah. Shock tower bugi lebih tinggi, udah pasti ya, karena shocknya panjang. Terus nah saya bilang tadi skid plate yang ini untuk di Hobo Hyper VT nggak isi ya. Selebihnya servo tray sama. Terus apalagi ya, untuk shock tower belakang juga beda ya, bugi sama Hobo Hyper VT udah beda ya. Terus apalagi ya, nah ini apa ya namanya sini, kalau upper arm plate ya, salah pemegangnya.
Nah ini sama yang Hobo Hyperfity beda ya. Ini udah alloy, ini tebal banget nih. Nah yang ini masih dilapisi plastik, sama bawahnya isi alloy juga ya, udah aluminium cuman cover sama plastik lagi. Nah perbedaannya di sini juga untuk tangki. Nah saya salah bilang ya, untuk tangki Hobo Hyperfity ini kapasitasnya lebih gede. Ini kalau nggak salah tangkinya pakai Hobo Hyper SS ya. Kalau yang ini lebih kecilan, Hobo Hyper VS nya. Kapasitas tangki Hobo Hyper VS itu 120 cc. Kalau yang ini ternyata kapasitasnya 150 cc, jadi lebih gedean ya kapasitasnya. Hobo Hyperfity isi bumper ya. Nah di sini juga isi dia body postnya di sini. Kalau bugi dia body postnya di sini satu aja. Sedan on-road dia isi dua. Nah juga bedanya bumper bugi seperti ini, kalau on-road seperti ini. Dan kiss box, gearbox belakang sama bagi beda ya. Nih kiss boxnya saya juga setelah saya lihat ini beda ya, bugi sama yang on-road tuh beda, karena pemegang posisi shock towernya beda juga. Untuk spek servo sama ya, dari bawaan Hobo ini digital semua, serinya pun sama, nggak ada yang beda lagi. Untuk size, nah untuk panjang sama ya. Jadi kenapa dia lebih besar kelihatan karena bodinya. Nah body bugi seperti ini, body bugi seperti itu. Nah terus kalau body Hobo Hyperfity seperti ini tuh. Jadi kelihatan dia lebih gedean ya untuk sedannya daripada baginya, padahal saya sama 1/8. Dibandingin pun sama Monster, Trugy sama Monster udah pasti Trugy sama Monster lebih gede ya, walaupun sama-sama size 1/8. Nah ini gede. Nah ini Monster 1/8 Hyper juga, ini dari Hobo Hyper MT Sport Plus tuh, lebih gede jauh ya. Nah nanti kalau ada waktu saya mau review yang ini. Oke, ini sih ya perbedaannya, nggak ada yang perlu di review lagi, bedanya cuman di sana aja. Dan Hobo Hyperfity ini kalau dibandingin dengan RC on-road 1/10 yang lainnya ya, size-nya perbedaannya seperti ini sama-sama SC engine juga. Nah Hobo Hyperfity 1/8, ini 1/10-nya ya, tuh jauh banget ya. Jauh besarnya, ini 1/10 kelihatan cemen ya, kecil banget. Oke, jadi sampai di sini aja dulu ya video review singkatnya. Ini produk Hobo, seri Hobo Hyperfity on-road yang nitro engine ya. Ini skala 1/8 bro. Oke, jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel RC Tech Bali, saya minta bantuan subscribe-nya, bila perlu like, komen, dan share. Jadi buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih banyak. Kita biar semakin semangat nih buat konten-konten yang lainnya. Ini next kita buatin video ya. Oke, thank you.